Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izza Hafidhuddin dengan NIM 3301017776 akan mempresentasikan tentang hadis hak-hak suami dalam disharmonisasi modernitas. Langsung saja. Berawal dari tuduhan-tuduhan terhadap hadis tentang pemenuhan hak dan kewajiban biologis suami, seperti hadis yang menyatakan bahwa seorang istri tidak diperkenalkan menolak ajakan suami meskipun dia sedang berada di atas punggung unta. Konteks ini, pemahaman hadis ini mengarah pada pemahaman dalam kondisi apapun seorang istri berkewajiban untuk melayani seorang suami. Nah, hal ini dirasa sangat memberatkan ataupun menjadi problem di masa sekarang, di mana ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan suatu ketidaksinkronan, yaitu di mana para wanita itu, untuk wanita karir ataupun ibu rumah tangga yang sibuk ataupun lagi capek, nah itu dirasa sangat berat, sangat melelahkan jika tidak dibarengi dengan bagaimana sih pengertian dari suami melihat kondisi lah. Nah, lalu timbullah bagaimana hukumnya ataupun hadis, bagaimana jika istri tidak dapat memenuhi kewajiban biologis dari suami tersebut, apakah mendapatkan sisa ataukah langsung dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Nah, ini akan dibahas. Lalu agar dapat terhindar dari hadis-hadis palsu tanpa ada dasar hukumnya, maka perlu ditelaah dan ditelusuri di dalam suatu kandungan hadis. Tentunya ditelaah melalui metode tahrij yang berisi lengkap dengan kritik matan sanad sampai dengan sumber-sumber asli hadisnya. Lalu ada kriteria berupa kritik sanad. Kriterianya yaitu sanad. Yang pertama, sanad bersambung dari hadis Nabi sampai sahabat sampai perawi terakhir. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya zabit dan keempat, informasi hadisnya tidak syadz. Yang kelima, hadis yang disampaikan tidak cacat. Yang pertama, hadis yang pertama tadi seperti kebutuhan biologis, bahwasanya wanita tidak dapat memenuhi hak Allah sebelum memenuhi hak-hak suaminya. Andaikan suami meminta kepada sang istri sementara istri sedang berada di atas punggung unta, maka di atas punggung unta tadi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Muhammad bin Abdullah dari Al-Hadrami dari Abu Bakar bin Saibah dari Subabah dari Al-Maghfirah bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Zaid bin Arqam dari Muhammad SAW. Hadis ini mengandung beberapa syarat sanad. Yang pertama, tidak bersambungnya sanad tidak terpenuhi. Yang kedua dan ketiga, adil dan zabit di dalam hadis ini belum terpenuhi karena penelusuran hanya ditemukan di Al-Tabrani, sehingga perbandingan dengan riwayat satu dengan riwayat lain itu tidak dapat ditemukan. Dari uraian baru saja ini yang tersebut ini, bahwa hadis riwayat Al-Tabrani ini adalah hadis dhaif, tidak dapat menjadikan sebagai hujah atau dalil untuk menentukan hukum suatu perbuatan. Lalu hadis ini analisis matanya ya. Hadis ini mengandung isi yang tidak bertentangan pada Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawir atau hadis sahih. Lalu selanjutnya, hubungan dalam Al-Quran. Hadis ini secara spesifik tertuju pada pemenuhan kewajiban istri dalam memenuhi kewajiban biologis suami. Berikut ayat global mengenai kepatuhan istri terhadap suami, yaitu An-Nisa ayat 34, bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebab Allah telah melebihkan mereka laki-laki di atas
sebagian yang lain karena mereka telah menafkahkan sebagian harta-harta mereka. Karena itulah wanita yang saleh ialah yang menaati Allah lagi memelihara diri di belakang suami, karena Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Fungsi hadis dalam Quran di mana dalam Ibnu Katsir yang dimaksud kuwam yaitu diberi kelebihan, maka istri wajib menaati perintah suami. Nah, ayat ini termasuk kategori umum, ya belum tertuju pada tentang kebutuhan biologi suami ataupun dalam hubungan suami istri. Lalu surat An-Nisa ayat 19, wa ngasiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian para suami istri dengan para istri secara patuh. Dalam konsep muasyarah bil ma'ruf, bersama ini tidak saling menyenangkan satu pihak saja, tapi kedua-duanya, yaitu di dalamnya tidak ada paksaan. Mungkin dari hadis sebelumnya itu ketika sedang di atas punggung unta, maksudnya kan dalam keadaan apapun. Nah, dalam keadaan apapun ini berarti satu sisi belum tentu menerima. Mungkin istrinya sedang sakit atau istrinya sedang belum berkeinginan. Nah, nanti jika dipaksakan akan merugikan atau kurang menyenangkan, lebih tepatnya kurang menyenangkan di satu sisi pihaknya. Dari uraian tersebut bahwa kedudukan hadis dalam Al-Quran ini mengenai pemenuhan kebutuhan biologis adalah dhaif, yaitu tidak sejalan dengan semangat Al-Quran. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata, salahnya dan kurang lebihnya ini mohon maaf. Sebelumnya kamera saya ini rusak, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.